Aksi biadab Undius Kegoya bikin Jenderal Kopassus murka. Dua pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kegoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan dua pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Ujek Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 1700505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsih, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrad Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan Jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus.
Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan, pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti. Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Enduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Enduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Enduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Enduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini Danrem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan,
penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagat Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang bikin gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas Kompi Markas, Kompi Senapan A, B, C, Kompi Bantuan, Tim K9, dan Tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion rider, Yonif Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrad TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar.
Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo. Izak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 1700505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsih, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrad Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan Jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final.
Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti. Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog,
permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring Kini dan Rem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang bikin gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas kompi markas, kompi senapan A, B, C, kompi bantuan, tim K9, dan tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion rider, Yonif Rider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrad TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo.
Isaac melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar ekskavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Ujek Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Mandi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, kepala kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogi Pawarika di kaki Bukit Kualagi di kampung Angkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Jersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodap 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mart Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Enduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Enduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Enduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Enduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya,
Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring Kini dan Rem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrat. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang biki gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas Kompi Markas, Kompi Senapan A, B, C, Kompi Bantuan, Tim K9, dan Tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 Batalion Rider, Yonif Rider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrat. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrat TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo.
Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktavianus Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogi Pawarika di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan Jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya,
Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini Danrem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Nduga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T.H. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Siri, Cakra, Kostrad. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang bikin gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal Danjen Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas kompi markas, kompi senapan A, B, C, kompi bantuan, tim K9, dan tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion rider, Yonif Rider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrad TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo.
Isaac melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktavianus Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar ekskavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Mandi dan Kopo Distrik Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasip Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 Jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya,
Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring Kini dan Rem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang bikin gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas kompi markas, kompi senapan A, B, C, kompi bantuan, tim K9, dan tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion rider, Yonif Rider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrad TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo.
Isaac melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktavianus Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 1700505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan Jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Enduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Enduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Enduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Enduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya,
Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini Danrem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pagopa dikuasai. Kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T.H. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Masih ingat dengan 2 anggota KKB atau OPM yang tewas di wilayah Kampung Wuloni Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada tahun 2021 lalu. Diketahui keduanya tewas saat kontak senjata dengan pasukan TNI. Kedua anggota OPM yang tewas itu salah satunya adalah Lesmin Waker yang merupakan komandan pasukan Pintu Angin KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan satu lagi adalah ajudan pribadi Lesmin Walker bernama Wendis Enimbo. Namun, saat proses evakuasi, hanya jenazah si ajudan pribadi yang ditemukan. Diduga jenazah Lesmin dibawa kabur anggota KKB lainnya. Diketahui Lesmin Waker ditembak mati oleh 3 pasukan khusus TNI, yakni Satgas Nanggala Kopassus, Yonif Raider 500, Sikatan Kodam V, Brawijaya dan Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Berikut ini profil dan kehabatan 3 pasukan TNI yang bikin gerombolan OPM atau KKB ciut ketakutan saat berhadapan langsung di hutan Papua. Pertama yakni Satgas Nanggala Kopassus yang merupakan sebutan tim kecil intelijen tempur Kopassus yang dibentuk sejak Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus dipimpin Yogie Soewardi Memet yang kala itu berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Personel tim ini merupakan prajurit pilihan dari Korps Baret Merah yang selain mempunyai kemampuan komando, juga mumpuni dalam bidang sandiyuda, intelijen tempur. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Kedua yakni pasukan Yonif Raider 500, Sikatan yang merupakan sebuah pasukan elit infanteri TNI yang dibentuk sejak 30 Oktober 1945. Yonif Raider 500 Sikatan adalah pasukan pemukul Kodam V, Brawijaya yang berkualifikasi para rider. Satuan ini terdiri atas Kompi Markas, Kompi Senapan A, B, C, Kompi Bantuan, Tim K9, dan Tim Gultor yang bermarkas di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion rider, Yonif Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif, biasa di TNI AD. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter dan kemampuan anti-teror serta keahlian-keahlian khusus lainnya. Ketiga yakni Satgas Pinang Sirih, Cakra, Kostrad. Cakra adalah salah satu satuan tempur yang dimiliki Kostrad TNI AD dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI. Satuan ini juga memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit infanteri biasa. Satuan ini pun sama halnya dengan Satgas Nanggala yang bergerak cepat dan senyap. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo.
Isaac melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octavianus Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 1700505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekejamannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Engkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasip Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsih, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan, pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti.
Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka OPM membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu diantaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga